Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sadatul Makfirah akan mencoba membahas tentang perbandingan model Carnot dan model stakeholder pada pasar oligopoli. Pada dua model persaingan output diasumsikan di dalam pasar terdapat dua perusahaan yang identik yang menghasilkan produk yang homogen. Pada model Carnot, dua perusahaan menetapkan output secara bersamaan. Dan misalkan permintaan pasar dan marginal cost masing-masing perusahaan dinyatakan sebagai berikut. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah penetapan tingkat output optimal dan terbentuknya tingkat harga pasar dua polis ini? Di sini ada tingkat harga P, yang merupakan harga pasar dari total output Q. Sehingga harga output kedua perusahaan menjadi seperti berikut. Selanjutnya, keuntungan maksimal saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Dan untuk perusahaan satu syarat yang harus dipenuhi adalah MR1 sama dengan MC1. Pendapatan perusahaan satu adalah R1 sama dengan P dikali Q1. Jika diturunkan secara parsial terhadap Q1, maka didapatkan MR1 seperti ini. Karena MC1 sama dengan 0, maka MR1 sama dengan MC1 menghasilkan persamaan sebagai berikut. Kemudian terjadi fungsi reaksi output perusahaan 1 terhadap perusahaan 2, yaitu Q1 sama dengan 15 dikurang 1/2 Q2. Dengan proses yang sama, karena kedua perusahaan identik, kita bisa dapatkan fungsi reaksi perusahaan 2 seperti ini. Kedua fungsi reaksi perusahaan bisa digambarkan dengan kurva. Perpotongan dua garis di titik A menunjukkan tingkat output Q1 dan Q2 yang optimal bagi kedua perusahaan dan memenuhi kedua fungsi reaksi perusahaan. Di titik A ini adalah Carnot-Nash equilibrium. Dengan alasan yang pertama, karena equilibrium tersebut dicapai dari hasil interaksi dua perusahaan yang sama-sama memaksimalkan profit. Kedua, karena dari titik A tidak ada lagi pilihan yang lebih baik bagi kedua perusahaan. Setiap upaya menjauh dari titik A oleh salah satu perusahaan akan selalu mendapatkan reaksi dari perusahaan lainnya, sehingga hasilnya akan kurang optimal. Selanjutnya, secara matematis, kita bisa menemukan Q1 dan Q2 yang optimal menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Dari hasil perhitungan, kita dapatkan Q1 dan Q2 optimal masing-masing adalah 10 unit. Dengan Q1 dan Q2 tersebut, maka harga bisa diketahui, yaitu P sama dengan 0, P sama dengan 10. Lalu dengan MC sama dengan 0 dan dengan tanpa adanya fixed cost, kita mengetahui bahwa biaya perusahaan adalah 0, sehingga keuntungan perusahaan satu bisa dihitung sebagai berikut. R1 sama dengan C1 sama dengan P dikali Q1 sama dengan 0. 10 dikali dengan 10, maka keuntungan perusahaan 1 dan perusahaan 2 adalah 100. Selanjutnya, jika seandainya kedua perusahaan duopolis melakukan kolusi, dengan kolusi maka keuntungan yang dimaksimalkan saat ini adalah keuntungan bersama. Keuntungan maksimal marginal revenue sama dengan marginal cost dari fungsi pasar. Dari perhitungan ini kita bisa dapatkan Q total yang optimal adalah 15. Karena Q total adalah Q1 ditambah Q2, maka fungsi reaksi masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut. Jika digambarkan dengan kurva sebelumnya, karena dua fungsi reaksi kedua perusahaan identik, maka kedua kurva reaksi akan saling berhimpitan di garis biru.
tingkat output yang optimal kedua perusahaan juga didapatkan dengan membagi dua output optimal total, sehingga tingkat output optimal Q1 dan Q2 masing-masing sebesar 7,5 unit. Di kurva digambarkan dengan titik B, yaitu titik pollution equilibrium. Kedua perusahaan bersepakat untuk menghasilkan output lebih sedikit daripada model Carnot, sehingga harga pasar menjadi P sama dengan 30 dikurang 15, P sama dengan 15, atau lebih tinggi dari harga tanpa kolusi. Keuntungan yang didapat masing-masing perusahaan menjadi lebih tinggi sebesar 112,5. Namun, equilibrium kolusi ini tidak stabil. Kita bisa menghitung harga pasar dan keuntungan masing-masing perusahaan seandainya jika salah satu perusahaan melanggar kesepakatan dan memproduksi lebih banyak output. Kecurangan seperti ini terbukti menguntungkan. Jika kolusi tidak kuat, maka tiap perusahaan cenderung memilih melanggar kesepakatan, dan jika hal ini terjadi, equilibrium akan kembali ke titik A. Selanjutnya, kita bandingkan dua posisi equilibrium sebelumnya dengan equilibrium yang terjadi jika perusahaan 1 dan 2 ada di pasar kompetitif. Pada pasar kompetitif, perusahaan tidak dapat menetapkan harga sendiri, maka maksimisasi profit akan terjadi saat harga sama dengan marginal cost. Lalu karena MC sama dengan 0, maka kita dapatkan harga pasar itu adalah 0 dan output total adalah 30. Sama dengan kasus kolusi, Q sama dengan Q1 ditambah Q2, maka kita dapatkan fungsi reaksi yang identik dari dua perusahaan. Jika digambarkan kedua kurva, reaksi akan saling berhimpitan pada garis berwarna ungu. Melalui substitusi atau eliminasi, kedua fungsi reaksi perusahaan kembali didapatkan persamaan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q star per 2. Terdapatkan tingkat output optimal Q1 dan Q2 masing-masing sebesar 15 unit, yang digambarkan di titik C. Titik C adalah competitive equilibrium. Output yang dihasilkan adalah yang terbesar di antara titik equilibrium lainnya. Namun, profit yang dihasilkan adalah yang terkecil, yaitu P sama dengan 0. Melalui perhitungan, kita dapatkan kedua perusahaan di pasar kompetitif sama-sama menghasilkan zero economic profit. Kedua, model Stackelberg. Pada model Stackelberg, salah satu perusahaan menetapkan output terlebih dahulu. Sebagai perbandingan, kita tetap memakai kurva reaksi perusahaan 1 dan 2 di model Carnot sebelumnya. Dalam model Stackelberg, salah satu perusahaan bergerak mendahului perusahaan lainnya. Misalnya, perusahaan 1 sebagai perusahaan yang bergerak duluan, maka dengan informasi permintaan pasar dan MC yang tetap sama, perusahaan 1 akan kembali memaksimalkan keuntungan saat MR1 sama dengan MC1. Karena bergerak lebih dahulu, perusahaan 1 telah mengetahui dan mengantisipasi fungsi reaksi perusahaan 2. Oleh karenanya, Q2 di persamaan pendapatan perusahaan 1 langsung disubstitusikan dengan fungsi reaksi perusahaan 2 sebelumnya. Sehingga MR1 didapatkan dari turunan pendapatan perusahaan 1 terhadap output Q1. Dengan MC1 sama dengan 0, maka MR1 sama dengan MC1 menghasilkan persamaan Q1 sama dengan 15. Ini sebagai fungsi reaksi output perusahaan 1.
Pada fungsi reaksi ini, kita lihat output perusahaan 1 tidak lagi dipengaruhi oleh output perusahaan 2. Sehingga kita bisa gambarkan fungsi reaksi perusahaan 1 menjadi kurva horizontal seperti ini. Lalu fungsi reaksi perusahaan 2 tetap seperti dalam model Carnot, Q2 sama dengan 15 dikurang 1/2 Q1, yang digambarkan tetap pada garis coklat. Cycle equilibrium terjadi pada perpotongan kurva reaksi kedua perusahaan, yaitu di titik S. Terlihat pada model Stackelberg, dengan mengsubstitusikan Q1 sama dengan 15 ke dalam fungsi reaksi perusahaan 2, kita dapatkan Q2 sama dengan 7,5 unit. Lalu kita bandingkan titik A dan titik S. Terlihat pada model Stackelberg, perusahaan 1 menghasilkan output lebih banyak, sementara perusahaan 2 menghasilkan output lebih sedikit. Dibandingkan pada model Carnot dan output-output tersebut, total output pada model Stackelberg adalah 22,5. Sehingga harga menjadi lebih rendah, yaitu 7,5. Keuntungan perusahaan 1 dengan demikian melonjak bahkan melebihi keuntungan kolusi. Sementara keuntungan perusahaan 2 jauh menurun, yaitu dengan 6,25. Baik, sekian dari pembahasan saya mengenai perbandingan model Carnot dan model Stackelberg. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.